Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fajar Syafri dengan NIM 2114020018 akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Manhaj Al-Bahsi dengan Ustadz Satria. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada judul contoh dari judul skripsi yang Ana cari, terlebih dahulu kita harus mengetahui masalah penelitian. Masalah yaitu sesuatu yang melebihi atau kurang dari yang seharusnya. Misal, kemampuan mengenal mufradat bahasa Arab di suatu sekolah itu kurang, atau kemampuan maharatul kalam bahasa Arab di suatu sekolah kurang. Atau bisa jadi di suatu sekolah itu lebih dari standar kemampuan siswa pada siswa sederajat. Jadi masalah tersebut bisa kita angkat, bisa kita teliti mengapa hal itu terjadi dengan cara-cara yang sesuai dengan penelitian. Jadi contoh judul yang Ana buat pada presentasi ini yaitu pengaruh penerapan metode make image terhadap kemampuan mengenal mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 1 Kota Padang tahun ajaran 2023-2024. Mari kita telaah satu persatu dari judul yang Anda buat. Yang pertama itu variabelnya. Judul itu harus ada variabel. Variabel ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang bisa diganti sesuai kebutuhan. Variabel terikat yaitu variabel yang sesuai dengan masalah penelitian. Jadi, variabel bebas ini bisa kita ganti sesuai dari kebutuhan penelitian kita. Pada judul Ana tadi, variabel bebasnya yaitu metode make image. Variabel terikatnya yaitu kemampuan mengenal mufradat bahasa Arab. Jadi, kalau variabel terikatnya itu harus sesuai dengan masalah. Kalau tidak sesuai, maka tidak bisa disebut variabel terikat. Lanjut, pada judul itu nampak metode atau nampak pendekatannya. Jadi, pada penelitian atau pada skripsi itu ada 3 metode. Yang pertama, metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada kualitas. Metode ini biasanya menggunakan pada judul skripsinya itu menggunakan awalan penerapan titik-titik pada titik-titik pada judulnya itu. Metode kualitatif ini berfokus, titik fokusnya itu kualitas dari penelitian itu, bukan banyaknya. Berbanding terbalik dengan metode yang kedua, yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka. Jadi, metode ini dalam bentuk angka. Banyak. Kalau kualitatif tadi kualitas, kalau kuanti ini banyak atau angkanya gitu. Metode ini biasanya kalau pada judul penelitian atau judul skripsi menggunakan awalan pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Yaitu judul tadi itu pada judul skripsi kuanti eksperimen. Contoh judul skripsi lainnya pada metode kuantitatif yaitu awalannya hubungan titik-titik terhadap titik-titik. Nah, judul yang kedua ini memakai product moment dan regresi. Hal ini kita pelajari pada statistika pendidikan. Metode kuantitatif ini biasanya itu peneliti itu melakukan uji coba teori. Jadi, dari uji coba teori itu dengan bentuk hipotesis. Bisa jadi hipotesis yang ada itu diterima atau hipotesisnya itu ditolak. Itu tergantung setelah kita melakukan uji coba teori. Jadi, kalau metode kuantitatif,
tidak semua hipotesis itu berhasil. Ada hipotesis yang gagal. Tapi kalau hipotesisnya gagal, bukan berarti yang kita angkat itu salah, melainkan cuman hipotesisnya saja yang gagal. Bukan judulnya yang salah, bukan metode kita yang salah dalam melakukan uji cobanya itu. Lanjut, yang ketiga yaitu metode penelitian tindakan kelas atau PTK singkatannya. Merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode PTK ini, ciri khas pada judul skripsi itu ada di tengahnya itu kata untuk meningkatkan kemampuan siswa. Itu biasanya. Kata itu ada setelah variabel bebasnya. Metode PTK ini bentuknya hipotesis tunggal. Metode PTK ini harus berhasil. Hipotesisnya itu harus berhasil, tidak boleh gagal. Nama hipotesisnya yaitu hipotesis tindakan. Kalau penelitian PTK ini hipotesisnya itu gagal, maka harus kita peneliti itu harus mengulang sampai berhasil. Itu dengan cara menggunakan siklus namanya. Ada 4 siklus. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Diulang terus. Dari siklus 1 gagal, kita ulang siklus 2. Sampai berhasil gitu. Biasanya itu sebentar itu, tidak lama-lama. Jadi, tadi judul yang saya buat tadi itu, metode yang nampak di judul saya tadi itu yaitu metode kuantitatif dengan melakukan eksperimen. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian yaitu sesuatu yang menjadi sasaran dari penelitian, baik itu orang, organisasi, atau himpunan. Pada judul saya tadi, objek penelitiannya yaitu siswa kelas 10 MAN 1 Padang. Lokus dan tempus. Lokus itu yaitu lokasi khusus, atau bisa kita sebut dengan tempat kita melakukan penelitian. Tempus yaitu tempo khusus, yaitu waktu kita peneliti melakukan penelitian kepada objek kita tadi. Lokusnya itu di MAN 1 Padang, tempusnya 2023-2024. Selanjutnya kita masuk ada latar belakang masalah. Jadi pada latar belakang masalah itu ada 3 landasan. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan teoritis, dan yang ketiga landasan faktual. Landasan filosofis yaitu landasan atau pondasi yang menjadi alasan mengapa kita mengangkat judul atau pembahasan ini dalam sebuah penelitian. Apa yang menjadi permasalahan pada topik yang kita teliti. Landasan teoritis berisi teori-teori yang seharusnya dipakai atau teori yang lebih cocok untuk mengatasi masalah yang kita teliti. Selain itu, ditambah testimoni tentang teori-teori yang kita gunakan tadi. Testimoni itu kita dapat dari teori-teori peneliti terdahulu yang relevan. Jadi kita itu perlu juga istilahnya itu mencontoh ke yang dahulu. Mencontohnya ini bukan mencontoh semuanya, namun mencari pedoman saja gitu. Yang ketiga yaitu landasan faktual. Pemahaman kita sebagai peneliti itu kita harus ada juga kita itu meneliti. Namanya meneliti tentu kita harus melihat kondisi dari objek penelitian kita dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Bisa kita amati dengan menggunakan cara wawancara guru. Kita wawancara guru yang ada di kelas itu, observasi kita masuk di kelas itu dan melihatkan guru itu, bagaimana mengajarnya, bagaimana metode yang digunakan guru itu, apakah sesuai dengan yang di ketika wawancara itu atau tidak, dan juga kita didukung dengan bukti dokumentasi. Atau bisa juga kita menggunakan cara forum group discussion, itu diskusi sebuah grup forum. Kita masuk pada landasan filosofis.
Jadi, landasan filosofis dari judul yang saya angkat tadi yaitu yang menjadi masalah dari judul tadi itu yaitu kemampuan mengenal mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Padang. Nah, jadi itu mengapa judul itu yang Anda angkat pada pembahasan kali ini. Selanjutnya kita masuk pada landasan teoritisnya. Jadi contohnya tadi itu berdasarkan masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka solusi untuk mengatasi masalah kemampuan tadi itu mengenal mufradat bahasa Arab itu dengan menggunakan metode make image. Karena metode make image itu ada banyak kelebihannya. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Fitria Solihah. Jadi, Fitria Solihah ini testimoninya pada skripsinya itu dengan kesimpulan ada perbedaan hasil belajar kelompok eksperimen dengan menggunakan teknik make image. Selanjutnya yaitu landasan faktual. Landasan faktual ini kita misalkan saya sebagai peneliti telah melakukan WOD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka landasan faktualnya kira-kira seperti ini. Setelah melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab kelas 10 MAN 1 Padang, guru tersebut telah menggunakan banyak cara agar murid menguasai mufradat bahasa Arab dengan baik. Namun, setelah saya melakukan observasi di kelas, saya melihat guru hanya menyuruh murid untuk menghafal mufradat yang ada di buku, lalu disuruh tampil satu persatu ke depan kelas. Jadi, menurut Ana itu kurang efektif dan tidak membuat lengket hafalan mufradat tadi. Didukung dengan teori-teori sebelumnya. Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi yang saya ambil di kelas tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan penelitian. Jadi, rumusan masalah itu tentang pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang belum bisa kita jawab, yang belum terjawab sebelum kita sebagai peneliti melakukan penelitian. Jadi, kalau pertanyaan bisa dijawab sebelum kita melakukan penelitian, maka itu tidak bisa dianggap sebagai pertanyaan yang baik. Adapun contoh rumusan masalah dari judul Ana tadi yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Padang sebelum menggunakan metode make image. Yang kedua, bagaimana proses pengajaran dengan menggunakan metode make image siswa kelas 10 MAN 1 Padang. Yang ketiga, apakah metode make image berpengaruh terhadap kemampuan mengenal mufradat bahasa Arab siswa kelas 10 MAN 1 Padang. Kita masuk kepada dirosah sabikoh. Dirosah sabikoh yaitu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Di sini itu peneliti harus pandai menjelaskan ke penguji kerelevanan, persamaan, dan perbedaan antara dirosah sabikoh dengan penelitian yang kita buat. Penelitian yang kita buat ini harus novelty yang bersifat pembaruan. Nah, dari judul yang Anda dapat tadi, ada 3 dirosah sabikoh yang Anda dapat. Yang dirosah sabikoh yang pertama yaitu dari Rahmawati Y dalam penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make image untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 3 MI Raudatul Thalabah Kerending Mojokediri. Nah, pada penelitian ini menggunakan tipe make image itu sama. Perbedaannya pada lokusnya beda, objek penelitiannya juga beda, tempat penelitian juga beda, jenis penelitian pun juga beda. Lanjut kita yang kedua oleh Solihah F yang judulnya itu
eksperimentasi teknik MX dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 8 di MTSN Bendosari Sukoharjo tahun ajaran 2015-2016. Nah, judul yang kedua ini variabel bebasnya sama, eksperimentasi teknik MX. Nah, dalam pembelajaran MX itu termasuk variabel bebasnya. Perbedaannya terdapat pada lokus, variabel terikatnya, tempusnya di situ 2015-2016. Ada persamaannya satu lagi yaitu jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Berarti sama dengan penelitian judul anak tadi. Penelitian eksperimen yang menggunakan metode atau pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, dilakukan oleh Yulianti L. Penelitian itu berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe MAC untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Arab peserta didik kelas 3 MI Sunan Ampel Borno Bonyolangu Tulung Agung. Jadi persamaannya yaitu pada tipe MAC-nya di variabel bebas, namun itu model pembelajaran, sedangkan judul anak tadi metodenya. Bedanya juga ada pada variabel terikatnya beda, lokusnya beda, tempusnya beda, jenis penelitiannya pun juga beda. Di sini jenis penelitiannya yaitu PTK. Syukron jazakumullahu khair atas informasi yang dapat Anda sampaikan, terkhusus kepada Ustadz Satria selaku dosen pengampu mata kuliah Manhaj Al-Bahsi. Apabila ada kata-kata yang salah atau luar dari tepat, Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.